Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Kami dari kelompok 1 yang meranggotakan saya sendiri, Zahra, Teni, Tasya, dan Afda. Di sini kami akan mempresentasikan terkait analisis balance scorecard sebagai alat ukur kinerja di PT Adikarya. Next. Berikut ada visi misi dari PT ADI. Yang pertama yaitu visinya menjadi korporasi inovatif dan berbudaya unggul untuk pertumbuhan berkelanjutan. Dan untuk misinya itu yang pertama membangun insan yang unggul, profesional, amanah, dan berjiwa wirausaha. Yang kedua, mengembangkan bisnis konstruksi, rekayasa, properti, industri, dan investasi yang bereputasi. Dan yang terakhir itu mengembangkan inovasi produk dan proses untuk memberi solusi serta impact bagi stakeholder. Berikut ini ada lingkup bisnis dari PT Adikarya. Yang pertama itu bergerak di bidang konstruksi, yang kedua itu ada industri, yang ketiga investasi, yang keempat properti, dan yang terakhir itu energi. Setelah kami analisis dari annual report PT Adikarya, bahwa PT tersebut memiliki KPI. Berikut adalah KPI-nya. Yang pertama itu ada perspektif keuangan. Itu ada ekuitas. Pada rentang tahun 2018 sampai 2019 nilai ekuitas meningkat hingga 8,74%. Yang kedua itu ada debt to equity ratio. Pada rentang tahun 2019 sampai 2020 persentase debt to equity ratio menurun hingga 30%. Yang ketiga ada payout ratio. Pada rentang tahun 2018 sampai 2019 nilai payout ratio menurun hingga 33%. Yang keempat ada current ratio. Nilai current ratio menurun sebanyak 6,1% pada rentang tahun 2018 dan 2019 sampai 2019. Yang terakhir ada laba bersih. Pada rentang tahun 2018 sampai 2019 nilai dari laba bersih meningkat sebanyak 21,0%. Yang kedua ada perspektif fokus pelanggan. Yang pertama ada perolehan kontrak baru. Pada rentang tahun 2018 sampai 2020, nilai perolehan kontrak baru menurun sebanyak 41%. Yang kedua ada skor kepuasan pelanggan. Pada rentang tahun 2018 sampai 2019, persentase skor kepuasan pelanggan meningkat hingga 0,7%. Yang ketiga ada perspektif efektivitas produk dan proses. Pertama ada EBITDA margin. Pada rentang tahun 2018 sampai 2019, persentase EBITDA margin meningkat sebanyak 21,0%. Yang kedua ada order book burn rate 2. Pada rentang tahun 2018 sampai 2019, persentase order book burn rate meningkat sebanyak 14,4%. Yang terakhir ada perspektif fokus tenaga kerja. Yang pertama ada productivity ratio. Pada rentang tahun 2018 sampai 2019, nilai dari productivity ratio menurun sebanyak 16%. Yang terakhir ada employee engagement. Pada rentang tahun 2018 sampai 2019, presentasi dari employee engagement meningkat sebanyak 5,85%. Next. Berikut adalah strategi perusahaan untuk tahun 2021. Yang pertama yaitu menjaga cash flow agar tetap survive di masa pandemi, kemudian adanya perbaikan kerangka kerja manajemen risiko, kemudian ada peningkatan kualitas integrasi, efisiensi HPP dan beban operasional, dan juga perancangan kerangka kerja. Berikut adalah key performance indicator yang kami rekomendasikan untuk PT Adikarya Persero. Yang pertama, untuk perspektif keuangan dan pasar dengan objektif arus kas diperoleh dari aktivitas operasi. Di sini kami menggunakan data 3 tahun terakhir, dimulai dari tahun 2018 sampai tahun 2020, di mana untuk tahun 2019 nilai dari arus kas diperoleh dari aktivitas operasi menurun dikarenakan penerimaan kas dari pelanggan juga menurun. Kemudian di tahun 2020 meningkat drastis sampai 1.378.098. Hal ini dikarenakan adanya penerimaan pembayaran proyek besar seperti Jalan Tol Sigli, Banda Aceh, dan LRT Jabodetabek. Kemudian yang kedua yaitu perspektif fokus pelanggan dengan objektif sustain customer. Data yang kami gunakan juga 3 tahun terakhir, di mana dilihat dari data tahun 2018 sampai tahun 2020 masih berkisar di angka 88%. Dan ini artinya PT Adikarya Persero bisa menjaga kepercayaan pelanggannya dan juga terus memberikan pelayanan terbaik. Kemudian yang ketiga yaitu perspektif efektivitas produk dan proses dengan objektif meningkatkan praktik GCG. Jadi praktik GCG ini mengacu kepada tata kelola perusahaan yang baik.
bisa kita lihat persentase dari tahun kinerja 2018 sampai tahun 2020 masih berkisar di angka 80-an sampai 90% ke atas. Dan itu artinya tata kelola perusahaan yang dijalankan oleh PT Adikarya Persero baik. Kemudian perspektif fokus tenaga kerja dengan objektif turnover employee. Di sini turnover employee menggambarkan persentase karyawan yang keluar dari perusahaan dalam jangka waktu tertentu. Nah, bisa kita lihat di tahun 2020 nilai dari turnover employee itu menurun sampai 3%. Dan ini dikatakan baik karena nilai turnover yang tinggi itu akan berdampak kepada penurunan produktivitas perusahaan dan tentunya akan menambah kos bagi perusahaan karena harus merekrut karyawan baru lagi. Dan untuk targetnya sendiri, kami di sini menggunakan bantuan dari forecasting berbasis Excel, di mana untuk arus kas diperoleh dari aktivitas operasi targetnya adalah 1.491.335 dan untuk sustain customer 88,84%. Dan untuk praktik GCG adalah 93,8% dan untuk turnover employee yaitu minus 0,20%. Selanjutnya ada peta strategi perusahaan. Nah, di sini peta strategi perusahaan lama bisa dilihat dari gambar berikut ini. Selanjutnya, peta strategi perusahaan baru PT Adikarya, yaitu yang pertama pada perspektif learning and growth, yaitu meningkatkan engagement employee, maka akan meningkatkan turnover employee. Ini akan berdampak pada meningkatnya productivity ratio. Dengan meningkatnya productivity ratio akan berdampak pada perspektif internal proses, yaitu meningkatnya praktik GCG, dan berdampak pada perspektif customer, yaitu skor kepuasan pelanggan. Selanjutnya, yang kedua, perspektif internal proses. Dengan meningkatnya praktik CGC, maka akan meningkatkan order book rate to revenue, dan tentunya akan meningkatkan EBITDA margin. Dengan meningkatnya EBITDA margin, ini akan berdampak pada perspektif keuangan atau finansial, yaitu laba bersih perusahaan. Selanjutnya, perspektif customer. Dengan meningkatnya skor kepuasan pelanggan, maka akan meningkatkan sustain customer. Dengan meningkatnya sustain customer, tentunya akan meningkatkan perolehan kontrak baru dan akan berdampak pada perspektif finansial atau keuangan, yaitu laba bersih perusahaan. Selanjutnya, perspektif finansial atau keuangan. Dengan meningkatnya ekuitas, maka akan meningkatnya debt equity ratio. Hal ini akan berdampak pada meningkatnya laba bersih perusahaan. Selanjutnya, dengan meningkatnya arus kas neto diperoleh dari aktivitas operasi, maka akan meningkatnya current ratio. Dengan meningkatnya current ratio, akan berdampak meningkatnya payout ratio. Dengan meningkatnya payout ratio, akan berdampak meningkatnya laba bersih bagi perusahaan. Selanjutnya, adapun kesimpulan, setelah kami melakukan analisis terhadap Key Performance Indicator atau KPI pada PT Adikarya, dapat disimpulkan bahwa yang pertama, terdapat penurunan nilai di semua perspektif, terutama dimulai dari tahun 2019 sampai dengan 2020. Hal ini dikarenakan adanya pandemi COVID-19, sehingga memperlambat perolehan pendapatan perusahaan dan juga berdampak pada produktivitas. Yang kedua, balance scorecard. Sangat membantu perusahaan seperti PT Adikarya untuk terus memberikan informasi terkait proses bisnis perusahaan melalui 4 perspektif yang telah dijelaskan sebelumnya, sehingga PT Adikarya dapat merencanakan tindakan apa yang harus dilakukan di masa yang akan datang. Selanjutnya, adapun saran dari kami untuk PT Adikarya, yaitu yang pertama, terus berinovasi, mengembangkan lini bisnis dan anak perusahaan. Yang kedua, menciptakan pasar baru, misalnya di bidang finansial, produksi bahan mentah, dan lain sebagainya. Yang ketiga, untuk piutang yang macet, sebaiknya perusahaan melakukan filterisasi terhadap customer mana yang dapat memperoleh piutang dan menetapkan sanksi jika terjadi keterlambatan dalam pembayaran. Dan yang terakhir,
mengoptimalkan program pengembangan dan penelitian agar PT Adikarya Persero Tbk dapat terus melahirkan inovasi-inovasi kreatif yang dapat memuaskan para pelanggannya. Sekian presentasi dari kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.